Oke, nomor satu. Kita punya GX-nya itu ya. Nah, gunakan aturan rantai. Jadi nanti G aksen X, ini kan dia jadinya bentuknya U kuadrat ya. Sehingga dia turunannya adalah 2U kali U aksen. 2U kali U aksen. Kalau yang H, U-nya adalah X kuadrat. Jadi ini bentuknya FU ya. Sehingga turunannya H aksen X adalah F aksen U kali U aksen. Jadi F aksen X kuadrat kali 2X. Oke, turunan ketiga. Ya berarti kita turunkan aja ya. Kita punya F aksen X-nya adalah 5X pangkat 4 ditambah cos X. F double aksen berapa nih? 20X pangkat 3 dikurangi sin X ya. Turunan ketiganya 60X kuadrat dikurangi cos X. Dengan turunan implisit terhadap X, jika XY kuadrat ditambah Y sama dengan X pangkat 3, maka nah, berarti kita turunkan kedua ruas terhadap X ya. X tambah Y kuadrat. Turunannya menjadi pakai aturan perkalian. 1Y kuadrat ditambah dengan X kali 2Y dy dx. Ditambah dengan Y diturunkan terhadap X dy dx ya. Jadi Y-nya dianggap sebagai fungsi dalam X. Jika X, Y, dan Z adalah tiga kuantitas yang berubah terhadap waktu dan di setiap saat berlaku persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat, maka kaitan antara dx dt, dy dt, dan dz dt, maka kita bisa cari dengan menurunkan secara implisit ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat, turunkan terhadap T. X kuadrat diturunkan terhadap T, berarti kita turunkan dulu terhadap X kali dx dt. Y kuadrat diturunkan terhadap T, berarti kita turunkan dulu terhadap Y kali dy dt. Ini 2Z dz dt. Gunakan aturan rantai ya. Jika Y sama dengan fx, suatu fungsi yang terdiferensial terhadap variabel bebas X, maka diferensial dari variabel Y adalah dy, yaitu f aksen X dx. Jadi bedakan ya, dy dx itu adalah turunan pertama. Sedangkan dy adalah diferensial Y yang bisa kita cari dengan cara f aksen X kali dx. Jadi seakan-akan operator dy dx ini kan satu kesatuan ya, yang menunjukkan turunan pertama.
dari F. Seakan-akan bisa dipisah menjadi diferensial Y dibagi diferensial X. Jika F terdiferensial di sekitar X sama dengan A, maka hampiran linear dari F di A adalah FA ditambah F aksen A kali X min A. Persamaan garis singgungnya nih. Y sama dengan FA tambah F aksen A X min A. Ini kan persamaan garis singgung ya. Jadi hampiran linier itu tidak lain adalah persamaan garis singgung di titik X sama dengan A ya. Jadi kalau nggak mau menghafalkan ya ingat aja bahwa hampiran linier adalah persamaan garis singgung di titik X sama dengan A. Oke, yang nomor dua sudah pernah ya. G bundaran F sen 1. Ya semuanya nanti bisa dicoba sendiri ya. Kita coba yang A dan D aja. G bundaran F aksen 1 sama dengan apa? G aksen F1 kali F aksen 1. Kita gantinya pelan-pelan. G aksen F1. F1 minus 1 ya. Kali F aksen 1. F aksen 1, 2. Sama dengan G aksen negatif 1. G aksen negatif 1, 3 ya. 3 kali 2. Oh, berarti hasilnya adalah 6. Yang D, G bundaran G aksen 1. Berarti G aksen G1 kali G aksen 1. Gantikan pelan-pelan. G1-nya berapa? 0. G aksen satunya berapa? 4. G aksen 0, 2 ya, kali 4. Oh, berarti 8. Ingat ya, kita punya G bundaran F aksen X itu menggunakan aturan rantai bisa kita cari dengan G aksen X kali F aksen X. Tentukan turunan fungsi berikut. Oke, kita coba yang C ya. AX itu sin pangkat 3 dari 2X. Nah, nyatakan dulu ke bentuk sederhana. Misalkan U-nya adalah sin 2X tambah 3. Jadi HX-nya ini tidak lain adalah U pangkat 3 ya. Jadi bentuk sederhananya dalam variabel U. Dengan U-nya adalah sin 2X tambah 3 ya. Oke, U-nya ini kan bentuknya belum sederhana ya. Kita misalkan lagi dia sebagai sin V. Dengan V-nya adalah 2X tambah 3.
Kalau Y sama dengan HX, jadi H aksen X itu adalah Y diturunkan terhadap X. Nah, karena Y-nya adalah U pangkat 3, maka kita turunkan dulu terhadap U. Kemudian U-nya ini kan sin V. U-nya kita turunkan terhadap V. V-nya kita turunkan terhadap X. Jadi 3 kali aturan rantai ya. 2 kali aturan rantai. DY per DU. Berarti menjadi 3U pangkat 2 kali DU per DV. Jadi cos V. Kali DV per DX. DV DX ini jadinya 2. Sehingga kita dapatkan 3 sin kuadrat 2X tambah 3 kali cos 2X tambah 3 kali 2. Dia yang belum belum terbiasa eh, mengerjakan nanti kesulitan tuh. Kira-kira nanti bentuk sederhananya apa? Biasanya soal ini kejebaknya yang langsung dimisalkan U-nya adalah 2X tambah 3. Terus nanti bingung menurunkan sin 3, sin pangkat 3U. Tuh ya. Jadi eh, lihat dulu bentuk sederhananya dengan memisalkan ya. Oke, ini kita bisa sederhanakan menjadi 6 cos 2X tambah 3 kali sin kuadrat 2X tambah 3. Nah, nanti bisa dicoba ya yang lainnya. Tentukan dy dx untuk y berikut. Oke, saya coba yang C ya. Kita bisa coba yang lain. dy dx dari dx kali cos x kuadrat. Pakai aturan perkalian. Gunakan aturan perkalian ya. Di U kali V. U aksennya 1 kali V berarti cos X kuadrat ditambah X kali V aksen. Jadinya apa nih? Min sin X kuadrat kali 2X. Sehingga kita dapatkan cos X kuadrat dikurangi 2X kuadrat sin X kuadrat ya. Oke, kemudian tentukan gradien garis singgung persamaan ini. Ya, sama saja. Tinggal masukkan titiknya ya. Kita cari dy per dx-nya. 2 cos 5x kali 5, yaitu 10 cos 5x ya. M-nya kita masukkan X-nya adalah pi per 15.
Jadi 10 cos 5 pi per 15. Ini 10 cos pi per 3. Cos pi per 3. Cos 60 derajat. Setengah ya. Berarti 10 kali setengah. Ketemunya 5. Tentukan turunan kedua dari fungsi berikut. Ya berarti tinggal cari turunan pertama, turunkan lagi. Coba yang D aja ya. Kita punya fx adalah 3x tambah 5 pangkatnya pangkat setengah. F aksen x setengah kali 3x pangkat 5 pangkatnya jadi dikurangi 1. Min setengah kali turunannya 3 ya. Yaitu 3/2 3x tambah 5 pangkatnya min setengah. Jadi fx-nya ini kan dia bentuk sederhananya adalah u pangkat setengah ya. Turunannya apa? Setengah u pangkat min setengah kali u aksen. Turunan kedua berarti 3/2 kali min setengah ya. 3x tambah 5 pangkatnya jadi dikurangi 1. Jadi 3/2. Negatif 3/2. Kali u aksennya 3. Di semin 9/4 ya. 3x tambah 5 pangkatnya negatif 3/2. Kalian mau rubah ke bentuk akar ya silakan boleh ya. Jadi 3/2 akar 3x tambah 5 ya. Kalau yang ini berarti min 9/4 3x tambah 5 akar 3x tambah 5. Tapi biarkan dalam bentuk pangkat tidak masalah ya. Misalkan posisi suatu partikel yang bergerak pada sumbu X pada waktu T adalah xt. Tentukan kecepatan awal saat T-nya sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita cari dulu V. Vt itu tidak lain adalah X aksen T ya. Ini xt-nya adalah biar mudah menurunkan T kuadrat min T tambah 4 pangkatnya pangkat setengah. Maka hasilnya turunannya adalah setengah T kuadrat min T tambah 4 dikalikan turunan U-nya 2T min 1. Oke, ketika T-nya 0, kita dapatkan setengah kali 4 dikurangi 1. Dikali min 1 ya. Di negatif 2. Negatif 2 ya. Jadi mundur. Tentukan kecepatan dan percepatan gerak partikel saat T-nya 1. Oke, berarti kita cari dulu percepatannya ya. Yaitu X double aksen. Oh ini, maaf ini pangkatnya tadi pangkat min setengah ya harusnya ya. Ketemunya adalah min 1/4 ya.
Turunan kedua, pakai aturan perkalian. U aksen, berarti negatif seperempat T kuadrat min T tambah 4 dipangkatkan min 3/2 dikali 2T min 1 ya, kali U aksen. Kalikan dengan V-nya ini, 2T min 1. Ditambah U, berarti setengah T kuadrat min T plus 4 pangkat min setengah kali V aksen kali 2. Oke, berarti ya saat T-nya 1 ya, berarti V1 setengah 1 kurangi 1 berarti 4 ya. 2 kurangi 1 1. Seperempat. Sedangkan A1-nya min seperempat 4 pangkat min 3/2 kali 1 ditambah dengan setengah 4 pangkat min setengah kali 2. Sama dengan berapa nih? Min seperempat. Ini jadi 4 akar 4 ya. Ditambah setengah negatif 1/32 ya. Coba dicek barangkali keliru setengah. Berarti nanti 15/32 ya. Coba dicek ya barangkali salah hitung. Intinya cari turunan kedua masukkan P-nya 1. Tentukan kapan partikel bergerak ke arah kiri. Ya berarti kita mencari saat VT-nya negatif ya. VT-nya negatif. Berarti kita dapatkan 2T-1 dibagi dengan setengah dibagi dengan 2 akar T kuadrat min T tambah 4 ya. T kuadrat min T tambah 4 ini dia definit nggak nih? Definit ya. Ya, definit positif. Berarti dia nilainya selalu positif ya. Oke, berarti kita dapatkan 2T min 1 kurang dari 0. T-nya kurang dari setengah. Jadi dia eh, bergerak ke kiri saat T-nya dari 0 sampai setengah ya.
Kapan partikel berhenti? Ya berarti kecepatannya nol ya. P-nya sama dengan setengah. Tentukan apakah percepatan partikel pernah sama dengan nol. Nah, coba cari aja nih. AT-nya sama dengan nol, ada nggak? Nah, nanti bisa dicoba ya. AT-nya sama dengan nol kan berarti kita dapatkan min seperempat 2T min satu kuadrat dibagi dengan ini hilang aja T kuadrat min T plus 4 akar T kuadrat min T plus 4 sama dengan satu per akar T kuadrat plus T plus 4 ya. Oke, ini kita bagi, kita kali silang ya. 4T kuadrat min 4T tambah satu sama dengan 4T kuadrat min 4T tambah 16 ya. Satu sama dengan 16. Oke, tidak ada T yang memenuhi. Jadi tidak pernah percepatannya nol ya. Selanjutnya turunan implisit. Nah, turunan implisit ini harus banyak latihan ya. Kalau tidak pernah latihan tentu tidak bisa ya. Yang perlu diingat bahwa Y-nya kita pandang sebagai fungsi, bukan konstanta ya. Sehingga nanti Y diturunkan terhadap X, jadinya di dx. Kita coba yang diturunkan kedua ruas terhadap X. Penulisannya d dx dari X pangkat 4 Y. Ini ya, gini ya. Jangan d dx-nya di belakang ya. Ini tuh artinya X pangkat 4 Y diturunkan terhadap X operatornya ya. Ini d dx sin 5X tambah Y. Jangan jangan dy dx ini ya. Ada beberapa yang di kelas itu menuliskan gini. Ini tuh malah dikalikan kedua ruas dengan dy dx. Keliru ya. Jadi kedua ruas diturunkan terhadap X. Makanya kita gunakan operator d dx ya. D dx dari X pangkat 4 Y. Pakai aturan perkalian. U kali V ya. U aksen berarti 4X pangkat 3Y ditambah dengan X pangkat 4. Y diturunkan terhadap X. Jadi dy dx. Yang ruas kanan sin U. Berarti turunannya adalah cos U. Kali U aksen. 5 tambah dy dx.
X. 4X pangkat 3Y ditambah X pangkat 4 DY dx sama dengan 5 cos 5X tambah Y ditambah cos 5X tambah Y DY dx. Kumpulkannya ada DY dx-nya ya. Di X pangkat 4 kurangi cos 5X plus Y. DY dx sama dengan 5 cos 5X plus Y dikurangi 4X pangkat 3Y. Nah, maka kita dapatkan DY dx-nya adalah 5 cos 5X tambah Y dikurangi dengan 4X pangkat 3Y dibagi dengan X pangkat 4 dikurangi cos 5X tambah Y. Tentukan persamaan garis singgung. Ya, berarti kita cari dulu DY dx-nya, kemudian masukkan titiknya untuk mendapatkan gradiennya ya. B dx dari Y kuadrat min 3X kuadrat Y sama dengan 0. Berarti kita turunkan 2Y dy dx dikurangi dengan perkalian 6XY ditambah 3X kuadrat dy dx sama dengan 0. Uraikan pelan-pelan ya, agar tidak ada kesalahan. 6XY dikurangi 3X kuadrat dy dx sama dengan 0. 6XY di ruas kanan ya, kita tambahkan kedua ruas dengan 6XY. Ini di dx-nya kita distributifkan, kita keluarkan. Sehingga kita dapatkan dy dx-nya adalah 6XY dibagi 2Y dikurangi 3X kuadrat. Dengan demikian kita dapatkan M-nya adalah dy dx kita hitung di titik min 1,3. 6 kali min 1 kali 3 dikurangi 2 kali 3 kurangi 3 kali min 1 kuadrat. Negatif. Berapa nih? 18 ya. 6 kurangi 3. Berarti negatif 6. Nah, maka persamaan garis singgungnya gunakan rumus Y-1 ya. Di Y-3 sama dengan M X min 1. Ya, berarti Y sama dengan min 6X plus min 3. Ya nggak? Eh,
plus 9 ya. Enggak, bener ya, min 3 ya. Jadi yang perlu diingat bahwa gradien garis singgung itu tidak lain adalah turunan pertamanya, yaitu dy per dx-nya ya. Tentukan turunan pertama dan turunan kedua. Oke, yang A kita turunkan terhadap X. Jadinya saya pakai notasi Y aksen ya. 5Y aksen dikurangi 4Y pangkat 3 Y aksen sama dengan 3. Di 5 dikurangi 4 Y pangkat 3 kali Y aksen sama dengan 3. Oh, berarti Y aksennya adalah 3 dibagi 5 dikurangi 4 Y pangkat 3 ya. Turunan keduanya bisa dari 5Y aksen dikurangi 4Y pangkat 3 Y aksen sama dengan 3. Ini diturunkan terhadap X. 5Y aksen diturunkan terhadap X jadi turunan kedua ya. Nah, ini pakai aturan perkalian. 4Y pangkat 3 jadi 12Y kuadrat kali Y aksen kali V. V-nya Y aksen ya. Dikurangi dengan, ditambah dengan 4Y pangkat 3 kali Y double aksen sama dengan 3. Oke, kita kumpulkan yang ada Y double aksennya. Y double aksen 5 dikurangi 4Y pangkat 3 ya. Sama dengan 3 tambah 12Y kuadrat. Pak, itu yang 3 diturunkan bukannya harusnya nol, Pak. Oh iya, 0 ya. Benar-benar. Oke, ketemunya 12Y kuadrat kali Y aksen kuadrat ya. Coba ya, barangkali ada keliruan. Y double aksen sama dengan 12Y kuadrat Y aksen kuadrat dibagi dengan 5 min 4Y pangkat 3 ya. 12Y kuadrat Y aksennya itu ini ya. Di 3 5 min 4Y pangkat 3 dipangkatkan 2 ya. Hmm.
Oke, berarti 12 kali 9. Bener nggak nih? Y aksennya pangkat 2 ya? 12 Y kuadrat kali Y aksen. Ini U-nya ya. Ini V. U aksen kali V aksen ya. U aksen berarti 12 Y kuadrat kali Y aksen kan. Diturunkan terhadap X kan. 4 ya, udah benar sih. Beda ya sih ya. 5 min 4 Y pangkat 3 dipangkatkan 3. Ini berapa? 12 kali 9. 108 Y kuadrat ya. Coba dicek ya, barangkali ada yang salah. Kalau ini langsung diturunkan, Y double aksen jadinya min 3, 5 min 4 Y pangkat 3 jadinya pangkat min 2 kali negatif 12 Y kuadrat. Kok beda ya? Ini cuma 36. Pangkatnya cuma pangkat 2. Lima Y aksen, Y double aksen ya. Turunkan terhadap 'Y aksen kuadrat. Oh iya, benar ya. Ini diturunkan terhadap terhadap X. Berarti ini kali, benar-benar ini kali Y aksen lagi ya. Jadi 5 min 4 Y pangkat 3 kita turunkan terhadap X ya.
Turunkan terhadap X, bukan terhadap Y. Makanya di sini jadinya min 12 Y kuadrat kali Y aksen. Oke, benar. Nah, hasilnya sama ya. 108 Y kuadrat dibagi 5 min 4 Y pangkat 3 dipangkatkan 3. Jadi boleh menurunkan dari bentuknya masih dalam persamaan yang baris pertama ya untuk mencari turunan kedua. Atau boleh juga dari Y aksennya ini diturunkan. Tapi perlu diingat bahwa nanti Y-nya ini diturunkan terhadap X ya. Oke, itu turunan implisit. Nanti bisa banyak latihan ya turunan implisit. Kalau nggak banyak latihan nanti bingung membedakan turunan Y sama terhadap X sama turunan Y terhadap Y ya. Oke, kemudian eh, laju yang berkaitan nih. Sebuah bola, sebuah bola besi berjari-jari 5 ya. Kita punya bola berjari-jari 5. Ini jari-jarinya 5 ya. Dilapisi es dengan ketebalan seragam. Nah, ini dilapisi es. Ketebalannya seragam. Di es ya. Misalkan volume volume es ya. Itu V. Di sini diketahui bahwa es mencair dengan laju 10 cm kubik per menit. Berarti volume esnya berkurang ya. dV per dt-nya negatif 10 cm kubik per menit. Negatif menunjukkan volumenya berkurang. Kemudian misalkan ketebalan es apa ya misalkan A gitu ya. Yang ditanyakan adalah dA per dt saat A-nya sama dengan 1. Selain itu, misalkan luas permukaan luar es itu L, yang ditanyakan juga dL per dt saat A-nya sama dengan 1 ya. Oke, A-nya ini ya. Kita punya volume S itu tidak lain adalah volume bola yang dilapisi S. Berarti 4 per 3 Pi, R-nya adalah 5 plus A ya. Pangkat 3 dikurangi dengan volume yang dalam, volume besinya. 4 per 3 Pi 5 pangkat 3. Turunkan terhadap T dV per dt itu tidak lain adalah 4 Pi 5 plus A pangkat 2 kali 5 plus A diturunkan terhadap T.
Berarti dA per dt ya. Dikurangi nol. Saat A-nya 1, laju volumenya kan berkurang ya. Min 10 sama dengan 4pi. Ini jadi 6 kuadrat ya. dA per dt. Kita dapatkan dA per dt-nya negatif. Nah, bagi dua aja nih. Berarti negatif 5 per 72pi. Ya nggak? Halnya, gunakan rumus luas. 4 pi r kuadrat ya. R-nya berarti 5 plus A kuadrat. Maka dl per dt-nya adalah 8pi 5 plus A kali turunan dari 5 plus A. DAD T. Saat A-nya sama dengan 1, dl per dt-nya menjadi 8pi 6 kali min 5 per 72pi ya. Bagi 6 berapa itu? 12 ya. Ya nggak, coba dicek ya. 12 sama-sama dibagi 4. Oh, berarti min 10 per 3. Sebuah tangki berbentuk kerucut terpancung mempunyai ketinggian 2 meter. Jari-jari bagian bawahnya 0,5 meter dan jari-jari bagian atasnya 1 meter. Ke dalam tangki dialiri air dengan laju 0,5 liter ya. Oke. 1 liter itu 1 desimeter kubik ya. Maka nanti satuannya kita rubah jadi desimeter saja ya. Dia berupa kerucut terpancung ya. Nah, ini dipotong nih yang bawah. Ini 50 desimeter ya. Yang atas kok 55 desimeter. Nih 10. Ketinggiannya, ketinggiannya 20 desimeter.
Misalkan ketinggian airnya ini air ya. H. Misal ketinggian air itu H ya. Laju perubahan tinggi. Kemudian volume air itu V. Dan diketahui airnya bertambah 0,5 liter per menit ya. Jadi dV per dt-nya adalah 0,5 desimeter kubik per menit. Yang ditanyakan dH per dt saat hanya 1 meter ya. Di 10 desimeter. Nah, kita harus cari dulu rumus volume airnya. Kalau ketinggiannya H. Oke, ini kan perbandingannya 10 banding 5 ya. Berarti 1 banding 2 ya ini. Nah, berarti ini tingginya juga ke dalamnya ini 20 desimeter juga ya. 20 desimeter. Jadi perbandingan jari-jari dengan tingginya adalah 1 banding 4 ya. Tinggi kerucut ya. Volume air itu, ini jari-jarinya berapa nih? Sepertiga pi R-nya perbandingannya 1 banding 4 ya. Berarti 20 plus H bagi 4. Sepertiga pi R kuadrat T-nya 20 plus H. Dikurangi dengan yang bawah. Sepertiga pi 5 kuadrat ya. Kali 20. Oke. Berarti V-nya itu 4 kuadrat 16. 16 kali 3 48. Seperempat puluh delapan. Pi 20 plus H pangkat 3 dikurangi. Ini nggak usah dihitung lah. Atau mau dihitung ya boleh. 25 kali 20. 25 kali 20, 500 per 3 pi ya. Maka kita dapatkan dV per dt itu 1/16 pi
kali 20 plus H pangkat 2 kali turunan dari 20 plus H dh per dt. Ingat diturunkan terhadap T ya. Nah, saat hanya 10, kita dapatkan dv per dt-nya itu 0,5 ya. Setengah 6pi jadi 30 kuadrat dh per dt. dh per dt-nya 8 per 900 pi ya. Oke, kalau mau disederhanakan bagi 4 bisa ya bagi 4. 100 itu 25 kali 9. Ya nggak? Hmm. Pak izin bertanya, Pak. Ya, barangkali ada yang salah, silakan. 2 meter di soal itu milik bagian dari jari-jari atas sama jari-jari bawah atau dari kerucut yang hilang, Pak? Dari ini, dari bawah ini, terpantulnya itu. Terus berarti yang kerucut yang kecil itu Hah? tingginya 20 dm juga apa gimana? Iya, tingginya 20 dm juga. Coba ya, coba perbandingannya. Kan kita punya gini, segitiganya kan ini ya. Ini kan perbandingannya kan 10 ini 5 ini 20 ya. Kita mau cari yang ini nih, X. Tadi kan 10 per 5 sama dengan 20 tambah X per X ya. Perbandingan 10 per 5 sama dengan totalnya tinggi 20 plus X, X. Di 10 X sama dengan 100 tambah 5X. 5X-nya 100, X-nya 20. Jadi ini tingginya juga 20. Oh, oke oke baik, Pak. Saya salah kesebangunannya tadi. Terima kasih, Pak. Nah, terus yang ketinggiannya H ini kan sama ya prinsipnya ya. Ini 5, kemudian ini 20 plus H ya. Nah, ini jari-jarinya. Kita mau cari-cari jarinya benar nggak? 4 per 5 sama dengan 20 plus H per 20 kan.
Nah, ini kita bagi aja nih. 4. Bener ya? Jadi jadinya 20 plus H bagi 4 ya. Jadi laju perubahan tinggi terhadap waktunya adalah 2/22 pi desimeter ya per menit. Nah, soal seperti ini yang susah adalah membuat persamaannya ya. Membuat persamaannya. V-nya sama dengan apa itu yang susah. Kalau prosedurnya, kalau sudah dapat persamaan kan tinggal turunkan terhadap T ya. Turunan implisit. Oke. Tentukan diferensial Y. Ah, ini bisa ya. Diferensial Y itu tidak lain adalah F aksen X kali D X. Maka yang A, diferensial Y-nya adalah 15X kuadrat tambah 3 kali DX. Yang lain sama aja. Hitung delta Y dengan DY jika eh, ini ya, delta Y-nya menggunakan kalkulator. Oke, kita coba yang B. DY itu negatif X pangkat min 2 ya, kali DX. Jadi DY-nya adalah min min 1 pangkat negatif 2 kali 0,5. Hasilnya negatif 0,5. Sekarang kita cari delta Y-nya. Delta Y-nya adalah 1 min 1 dikurangi dengan tambah 0,5 ya. Deltanya kan 0,5. Jadi ini min 1 dikurangi, oh kok beda jauh ya? Berapa nih? Min 1 dikurangi, jadi plus ya. Plus 0,5. Ketemunya 1 malahnya. Jadi delta Y-nya itu kan F X, oh kebalik. F balik ya. X tambah delta dikurangi Fx ya.
Di 1 per min 1 tambah 0,5 dikurangi dengan 1 per min 1. Ini kan jadi 0,5 ya. Jadi 2 kurangi 1. 1. Bener nggak? Nah, ini minus. Minus ini jadi plus. Ini ya. Jadi ada selisih 0,5. Errornya 0,5. Nah, nanti bisa dicoba yang lain ya. Yang C mungkin bisa menggunakan kalkulator ya, delta Y-nya. Tentukan hampiran linier. Hampiran linier tadi rumusnya apa? Lx sama dengan FA tambah F aksen A kali X min A. Kita coba yang B. Jadi GX itu X tambah 3 pangkat setengah. G aksen X-nya adalah setengah X plus 3 pangkat min setengah kali 1 ya. Atau 1/2 akar X tambah 3. A-nya 1, berarti G1 sama dengan 1 tambah 3 pangkat setengah. 2 ya. G aksen 1 seperempat. Maka Lx-nya adalah G1 tambah G aksen 1 kali X min A ya. X min 1. Di 2 ditambah seperempat X min 1. Ini hampiran linearnya. Oke, kemudian nomor 21, gunakan diferensial atau hampiran linier untuk menaksir nilai berikut. Nah, kalau soal seperti ini berarti kalian perlu mengidentifikasi fx-nya dulu ya. Fungsinya apa, A-nya berapa. Oke, kita coba yang B saja ya. Yang D, kita mengambil fx-nya adalah x pangkat 20. Kemudian A-nya berapa? 1 ya, yang mudah dihitung 1/20. Nah, ini perintahnya bebas nih, mau pakai diferensial atau hampiran bebas ya. Kalau diferensial nanti fx-nya ini ia mendekati fa ditambah f aksen a kali delta x. Di fx dia mendekati fa ditambah dengan dy ya. Dy-nya ini f aksen a kali delta x. Oke, jadi kita cari dulu f aksennya.
20x pangkat 19 ya. Maka F1-nya adalah 1, F aksen satunya adalah 20. 0,998 pangkat 20 ini tidak lain adalah F1 ditambah dengan negatif 0,002 ya. Oke. Ini X tambah delta ya. Jadi nilainya mendekati 1 ditambah 20 kali negatif 0,002. 1 dikurangi dengan 0,04 ya. Di 0,96. Coba kita bandingkan dengan kalkulator 0,998 pangkat 20. Kalau kalkulator 0,998 pangkat 20 nilainya itu 0,960750957 sekian ya. Jadi ya mendekati ya. Ada errornya sekian. Oke, ini kalau pakai diferensial ya. Kalau pakai hampiran linear ya sama aja ya. Lx-nya adalah FA tambah F aksen A, X min A. 1 tambah 20 X min A ya. Sama aja. A-nya 1. Di 0,998 pangkat 20 dia mendekati L 0,998. Oke, eh, begitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan dulu. Tidak ada? Cukup ya? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk tutorial pagi ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Makasih banyak, Kak. Pak.